Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Martinus Bagus Wicaksono. Pada video yang lalu kita telah bersama-sama melihat tutorial tentang bagaimana membuat gear dan juga mengassembly gear-gear tersebut menggunakan mechanical mate pada SolidWorks dengan rasio tertentu, sehingga gear yang kita assembly itu bisa berputar dan berhubungan satu sama lain dalam rasio tertentu. Nah, pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana membuat animasi dari sebuah gearbox. Tentunya gearbox nanti akan dianimasikan bagaimana dia bekerja, kemudian bagian-bagian mana yang berputar dan bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan dan seterusnya dan seterusnya. Serta pada animasi kali ini saya juga akan menunjukkan bagaimana kita mengassembly atau merangkai komponen-komponen tersebut menjadi sebuah gearbox, serta bagaimana cara membongkar masing-masing komponen tersebut jika nanti harus dilakukan proses maintenance. Oke, kita mulai. Pertama kali untuk membuat animasi kita bisa masuk pada motion study. Nah, pada motion study di sini kita bisa menambahkan motor sebagai sumber gerak berputar. Nah, di sini kita bisa klik icon motor yang ada di sini. Pada motor type itu ada rotary motor dan linear motor sebagai aktuatornya. Yang kita gunakan di sini adalah rotary motor. Untuk linear motor itu menghasilkan gerakan lurus. Nah, kemudian pada komponen or direction kita bisa klik poros yang akan kita putar. Dalam hal ini saya akan memilih poros input yang ada di sini. Ini adalah poros input, kemudian di bagian belakang ini ada poros output yang akan berputar pada saat poros input kita putar. Oke, kita pilih poros inputnya. Nah, ini akan muncul anak panah. Anak panah ini menunjukkan arah gerakan. Pada saat seperti ini, berarti nanti poros akan berputar searah jarum jam, sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh anak panah ini. Kalau kita ingin membalik arah putarannya, maka kita bisa klik reverse direction di sini. Ini akan membalik arah putaran. Saya akan gunakan putaran clockwise. Nah, kemudian variabel yang harus kita atur lagi adalah RPM atau putaran dari motor. Kalau kita menggunakan putaran tinggi, 100 RPM ini cukup tinggi kalau untuk animasi, maka nanti pada saat rendering animasi untuk membuat video, kita membutuhkan frame per second yang tinggi. Jika kita menggunakan RPM yang tinggi, maka pada animasi biasanya saya akan menggunakan RPM yang rendah, misalkan 5 RPM. Sehingga nanti pada saat rendering saya tidak perlu membutuhkan atau tidak membutuhkan frame per second yang tinggi untuk mengimbangi supaya gerakannya terlihat halus. Ini kita klik OK. Jadi tadi pilih rotary motor sebagai motor type, kemudian komponen yang akan diputar kita pilih poros, selanjutnya kita atur kecepatan putarannya. Setelah semuanya selesai, kita klik OK. Nah, di sini pada motion study akan muncul rotary motor yang bergerak berputar atau bergerak memutar poros selama 5 detik. Selama 5 detik. Kita lihat dulu putarannya seperti apa. Kita calculate dulu untuk melakukan render. Calculate. Ini akan menghitung, sistem akan menghitung dan akan membuat gerakan pada bagian-bagian atau komponen-komponen yang kita pilih tadi. Nanti setelah 5 detik baru kita bisa lakukan play untuk memutar atau melihat gerakannya seperti apa. Nah, setelah 5 detik nanti kita lihat hasilnya dari putaran atau hasil dari animasi itu seperti apa. Kita bisa play di sini. Ini terlihat dia akan berputar. Nah, di sini pada poros output juga bisa kita lihat putarannya. Putaran yang dihasilkan pada poros output.
Nah, untuk animasi, supaya animasi dapat kita lihat dengan baik, biasanya pada poros input ini minimal kita putar 1 putaran. Ini tadi kan 5 detik, itu kira-kira hampir setengah putaran, maka kita kalikan 2 lebih sedikit, jadi kira-kira 12 detik. Pada saat waktu atau permata ini kita geser, maka motor akan berputar selama 12 detik atau mengikuti waktu yang kita tentukan. Nah, namun dari 5 detik sampai 12 detik ini belum terjadi gerakan karena kita belum melakukan rendering. Kita calculate terlebih dahulu supaya sistem melakukan proses rendering terhadap animasi yang kita siapkan. Calculate, dia mulai melakukan rendering sampai nanti di detik yang ke-12. Oke, setelah 12 detik atau proses rendering sudah selesai, kita bisa lihat hasilnya, apakah benar dia berputar sampai 1 putaran penuh. Kita coba, kita play. Mulai dari atas tadi porosnya, ini mulai berputar. Ya, oke. Jadi pada 12 detik dia sudah berputar 1 putaran penuh. Nah, akan tetapi kalau animasi yang seperti ini kurang bisa menunjukkan kinerja dari gearbox tersebut. Oleh karena itu kita harus buat supaya kinerja dari gearbox ini menjadi terlihat. Misalkan cover pada gearbox yang atas ini kita buat transparan atau kita hilangkan sehingga gear-gear yang di dalamnya bisa terlihat. Oke, itu bisa kita lakukan atau kita bisa perlihatkan pada saat berputar itu poros yang output berputar seperti apa atau kecepatannya seperti apa. Nah, nanti bisa kita atur kameranya supaya bisa memperlihatkan bagian-bagian tertentu. Oke, untuk menunjukkan bagian dalam dari gearbox, kita perlu menghilangkan cover ini, cover atas ini. Kita klik cover atas, kemudian kita lihat di sini pada bagian komponen cover atas atau gearbox atas ada di mana. Oh, ini gearbox atas akan terhighlight. Nah, ini kita klik segitiganya. Nah, kemudian untuk menghilangkan itu yang kita setting adalah bagian appearance. Nah, misalkan pada detik kedua itu nanti gearbox ini atau gearbox atas ini atau cover bagian atas akan hilang. Maka waktu kita posisikan di posisi detik kedua, kita klik di detik kedua, maka garis waktunya akan pindah di detik kedua. Atau mungkin bisa di detik pertama. Garis waktu kita posisikan di detik pertama. Kemudian kita pasang permata pada bagian appearance. Kita pastikan pada bagian appearance. Caranya begini, kalau mouse ini saya dekatkan, maka akan kelihatan yang terhighlight yang mana. Ini kalau saya naikkan di atas ini, yang terhighlight adalah gearbox atas. Kemudian saya turun, itu move. Turun lagi explode. Turun lagi appearance. Ini yang akan kita pasangi permata. Maka mouse kita posisikan pada posisi appearance, kemudian klik kanan. Place key. Ini adalah awal dari menghilangnya cover atas. Kemudian lama waktu untuk proses menghilang atau lama waktu untuk menghilangkan cover atas ini berapa? Itu kita setting di sini. Garis waktu kita posisikan di belakang permata atau berapa waktu yang kita butuhkan. Misalkan kalau dari 1 detik ke posisi strip yang kedua ini sekitar 0,4 detik. 0,4 detik waktu yang dibutuhkan. Nah, setelah garis waktu kita taruh pada posisi yang kita tentukan, kemudian kita bisa klik kanan gearbox atas. Di sini, atau di sini juga bisa. Klik kanan gearbox atas, kemudian pilih hide. Ya, dia akan hilang.
Nah, di sini akan muncul garis berwarna magenta. Itu artinya ini adalah proses menghilangnya gearbox atas. Itu dimulai dari detik pertama sampai 0,4 detik berikutnya. Kita bisa cek. Kita kembalikan di posisi 0. Kemudian kita play. Ya, pada detik pertama sampai detik 0,4 yang berikutnya gearbox akan hilang. Kita perlambat. Nah, dia akan mulai menghilang pada detik pertama, mulai transparan, dan hilang pada 0,4 detik berikutnya. Oke. Nah, tentunya ini juga perlu kita hilangkan bagian ini. Jadi cover depan ini juga harus kita hilangkan. Nah, ini kita klik saja. Cover kanan ya muncul di sini. Kemudian nanti harus hilang pada waktu yang sama dengan gearbox atas. Maka ini garis waktunya saya taruh di sini. Kemudian permata itu saya taruh pada posisi yang sama, yaitu di detik pertama. Place key pada appearance. Setelah itu, setelah kita masukkan atau posisikan place atau tempatkan place key pada posisi appearance, kemudian garis waktu kita posisikan di posisi di mana nanti akan hilang, maka kita bisa klik kanan pada cover kanan di sini, atau bisa pada gambar juga bisa, klik kanan di sini, kemudian pilih hide component. Nah, dia akan menghilang. Muncul garis magenta. Kemudian di sini juga ada beberapa baut, ini sebaiknya juga dihilangkan supaya tidak mengganggu. Nah, ini bisa kita lihat ini soket namanya soket thin pilot cap screw DIN 6. Coba kita cari di sini mana yang terhighlight pada soket thin pilot itu tadi. Kita pilih, nah ini. Kalau kita lihat di sini posisinya. Nah, ini sama. Berarti pada appearance detik pertama kita beri place key, kemudian klik kanan di sini, hide component. Begitu pula yang ini. Nah, ini kita klik bendanya. Kalau kita mencari bingung ya kita klik bendanya terus cari di sini yang highlight mana. Oh, yang highlight atasnya. Berarti ini kita posisikan pada appearance, kita place key, kemudian hide component. Begitu pula yang terakhir. Place key pada appearance, kemudian hide component. Oke, ini sudah hilang bagian yang di depan, yang penghalang di depan sudah hilang. Nah, kita cek lagi, kita kembalikan ke 0, kemudian kita play ulang. Ya. Oke, dia sudah menghilang. Nah, kemudian supaya lebih menarik lagi, kita bisa dekatkan. Supaya bisa lebih menarik dalam menggambarkan gearbox ini. Nah, cara mendekatkannya, kita bisa menggunakan mouse. Tapi supaya gerakan mouse ini terekam pada animasi, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yaitu, yang pertama, ini, orientation and camera views. Ini harus kita
enable terlebih dahulu. Defaultnya dia posisi disable, sehingga pada saat kita ubah-ubah begini, dia tidak terekam. Pada saat kita play ya dia perubahan kamera tadi tidak akan terekam pada animasi. Oke, kita enable terlebih dahulu. Pada disable view key creation itu kita klik sehingga dia menjadi enable. Nah, ini klik kanan, orientasinya klik kanan, tadi posisinya seperti ini, klik kanan, kemudian klik kiri untuk membuat menjadi enable. Nah, kemudian kita lihat, kita akan melakukan zoom pada posisi detik pertama, detik keberapa. Tadi kan sekitar posisi 1,4, detik 1,4 itu cover hilang. Cover dan tutup gearbox bagian atas hilang. Nah, mungkin pada detik kedua kita ingin membuat zoom atau memperjelas atau memperbesar gambar. Maka sama halnya kita harus menempatkan kapan proses zooming itu dimulai. Kita harus menempatkan permata di situ. Misalkan pada detik kedua ini kan saya zoom, maka di sini saya beri permata. Klik kanan pada orientation and camera view di detik yang dibutuhkan. Klik kanan, place key. Oke. Kemudian proses zoom nanti akan membutuhkan berapa detik kira-kira. Misalkan 0,4 detik juga, maka garis waktunya kita taruh di sini, kita klik di sini. Nah, garis waktu pindah di sini. Nah, setelah ada permata dan garis waktu, maka ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan untuk proses zooming. Nah, baru kita zoom gambarnya. Ini kita zoom pakai mouse, kita perbesar. Nah, pada saat kita perbesar seperti ini, proses pembesaran ini akan terekam. Akan terekam pada animation. Kita cek, kembalikan ke 0, kemudian kita play. Hilang. Ya, sebentar, masih agak kasar, kita ulangi lagi. Kita play, kemudian hilang, ya. Atau supaya lebih halus mungkin bisa kita calculate terlebih dahulu. Nah, sebentar, kita lihat dulu frame per secondnya di sini berapa. Kita cek, oh di sini masih 60, ini kita ganti 30. Frame per secondnya kita ganti 30. Jadi di sini, ini ada motion study properties, ini kita klik, frame per second kita ganti 30. Supaya proses rendernya tidak terlalu lama. Terus kita calculate ulang. Nah, ini akan lebih cepat proses rendernya. Ya, oke, setelah mencapai 12 detik, proses rendering selesai, kita coba lagi. Kita play lagi. Ya, oke. Nah, setelah terlihat lebih dekat seperti ini, kita bisa menunjukkan tempat-tempat yang lain. Caranya sama. Kita mainkan kamera view-nya. Jadi, misalkan saya ingin melihat di kaca intip yang ada di sini. Supaya gear yang di dalam bisa terlihat dari kaca intip di sini, maka kita bisa memindahkan posisi pandangan di sini. Misalkan pada detik keempat, itu saya akan melihat kaca intip yang ada di situ. Maka di sini saya beri permata dulu, place key, kemudian waktunya kita taruh di sini, kita klik di sini, waktunya, garis waktunya. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa, jadi permata harus ada di depan, kemudian garis waktu ada di belakang. Tinggal berapa lama kita akan menunjukkan atau proses itu berjalan, proses zoom atau proses pemindahan point of view itu terjadi. Oke, kemudian baru kita ubah pandangannya. Misalkan saya akan pandang dari depan, kemudian saya zoom bagian ini. Nah, seperti ini. Ini akan terekam. Jadi posisi terakhir yang tampil di kamera, di monitor itu akan terekam di sini. Terekam pada per
permata yang terakhir di mana garis waktunya di situ kita setting. Nah, ini kita coba. Kita coba lihat dari sini. Zoom, kemudian dia akan berputar, ya. Jadi kalau kita lihat tadi di sini tadi benda menghilang, covernya menghilang, kemudian zoom, ya. Kalau kita ingin melihat proses zoomnya, kita dekatkan di sini waktunya, kemudian kita klik play. Ya. Oke. Nah, mungkin setelah cukup di bagian 6 ini kita kembalikan lagi. Di sini kita beri place key, kemudian di sini kita beri garis waktu, kemudian kita ubah sudut pandangnya, misalkan dari sini misalkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini agak kita zoom. Nah, semua tampilan yang kita main-mainkan di sini akan terekam, dan posisi terakhir kita mengatur gambar itu akan terekam pada bagian orientation and camera view yang terakhir kita setting. Misalkan seperti ini di sini. Nah, ini kita lihat dari sini. Kita play, zoom, kemudian pindah ke kaca intip, kemudian dia muter begitu. Nah, misalkan di sini saya akan putar lagi. Ya, tambahkan saja. Tinggal kita tambahkan place key, kemudian waktunya kita taruh di sana. Karena saya akan menunjukkan poros outputnya misalkan. Kita klik di sini. Ya, pada saat seperti ini maka poros output akan kelihatan. Nah, kita cek dari sini. Kita ulang dari agak awal. Play. Ya, zoom. Pindah ke kaca intip. Kemudian lebih besar lagi. Muter ke belakang. Ya, sekarang kelihatan. Nah, kemudian mungkin akan kita kembalikan lagi. Di sini, di posisi ini, nanti akan kita kembalikan ke posisi awal. Misalkan di sini saya akan mengembalikan ke posisi awal. Oke, begitu. Agak besar lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya nanti akan kita perlihatkan lagi covernya yang hilang tadi. Ini kita cek dulu. Mendekat, kemudian pindah di kaca intip. Atas, muter balik. Iya. Oke. Nah, ini di posisi tampilan akhir, ini sebaiknya yang kita hilangkan tadi kita kembalikan semuanya. Kita kembalikan semuanya. Jangan lupa bagian orientation and camera view ini kita kunci lagi. Karena kita sudah tidak akan melakukan perubahan-perubahan sudut pandang kamera, maka ini kita kunci lagi. Supaya nanti pada saat kita putar-putar itu tidak berganti-ganti. Misalkan kita lupa, kita putar-putar begini, nah ini akan muncul nih. Ini akan muncul garisnya. Karena apa? Ini belum kita matikan. Ya, tidak usah bingung. Kita Ctrl Z saja. Atau kita undo saja. Kalau ternyata tidak hilang, ya kita hapus saja. Ini permata yang terakhir. Ini kita klik, kemudian kita hapus. Ya, kalau kita hapus, dia akan seperti itu. Ini bisa kita tarik di sana, kembalikan lagi. Tentunya kita calculate kembali bagian yang masih belum terrender tadi. Oke, kita cek sekali lagi. Ini hilang, kemudian zoom. Setelah itu, ya seperti itu. Oke. Kalau putaran gearnya masih kurang halus, kita bisa naikkan FPS-nya, misalkan 45. Kemudian kita calculate ulang.
Oke, setelah selesai kita bisa cek untuk hasil rendernya. Ya, oke. Nah, kemudian kita bisa menampilkan bagian-bagian yang kita hilangkan tadi. Sebelumnya ini kita kunci terlebih dahulu, kita disable terlebih dahulu, sehingga pada saat kita melakukan proses zoom dan lain sebagainya, tidak akan terekam di sini. Pergerakan kameranya tidak akan terekam. Oke. Misalkan pada perubahan terakhir tadi ada di sini, maka pada 10 detik lebih 0,2 ini nanti kita tampilkan semuanya. Kita tampilkan semuanya yang tadi hilang. Sama, untuk menampilkan sama. Pada gearbox atas, kita akan menampilkan gearbox atas terlebih dahulu. Pada gearbox atas, bagian appearance, itu kita beri permata terlebih dahulu. Ya, appearance, klik kanan, place key. Kemudian, waktunya ditaruh di sini. Nah, kemudian bagian gearbox atas ini kita klik kanan, pilih show. Ya, dia akan terekam di sini. Dalam waktu 0,4 detik akan menampilkan gearbox bagian atas, gearbox cover bagian atas. Kemudian selanjutnya cover kanan. Cover kanan ini kita munculkan di detik berikutnya misalkan. Maka appearance di sini kita beri place key, kemudian waktunya mungkin kita taruh di sini supaya agak berbeda. Kemudian cover kanan kita klik kanan, kita klik show. Ya, dia muncul pada detik berikutnya. Serta ini soket tin atau baut-bautnya kita munculkan. Namun dia muncul bareng dengan cover. Kita buat muncul bareng dengan cover. Klik kanan, place key, kemudian show. Memang agak ribet, tapi ya itu yang harus kita lakukan. Appearance, klik kanan, place key, kemudian show. Oke, sudah muncul semuanya, kemudian kita cek ulang. Kita kembalikan ke 0 dan kita play. Nah, dia akan tertunjuk seperti itu. Iya, sudah semuanya. Oke. Nah, ini sudah komplit, artinya animasi untuk menunjukkan kinerja dari gearbox sudah komplit, sudah full. Bisa kita save sebagai movie. Caranya untuk menyimpan sebagai movie, kita bisa klik icon yang di sini, Save Animation. Save Animation di sini, yang perlu diperhatikan adalah tempat menyimpan, jelas. Jangan sampai kehilangan atau lupa di mana menyimpannya. Yang selanjutnya, besar monitor. Saya akan gunakan widescreen monitor, widescreen format. Setelah itu frame per second-nya. Frame per second-nya kita atur sama seperti pada saat kita membuat animasi tadi. Kita bisa atur di 30 atau di 45. Kita coba dulu di 30. Nanti kita lihat hasil movie-nya seperti apa. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama kita atur adalah tempat menyimpannya di mana, kemudian monitor yang kita gunakan di sini widescreen monitor format, serta frame per second-nya kita atur. Setelah itu klik save.
kemudian klik OK. Nah, dia akan melakukan rendering ulang untuk membuat movie. Kita tunggu nanti setelah selesai baru bisa kita coba dalam bentuk movie. Oke, setelah proses rendering selesai, kita bisa lihat movie yang dihasilkan. Kita cek movie yang dihasilkan. Ya, ini movie yang dihasilkan. Kita cek. Ya. Oke. Kemudian movie yang kita hasilkan dari rendering di SolidWorks ini bentuknya masih AVI dan filenya cukup besar, 1 giga lebih. Biasanya saya akan mengubah formatnya menjadi bentuk MP4. Saya biasanya menggunakan any video converter. Untuk mengubah format dari AVI menjadi MP4. Ini setelah muncul di sini, kita drag saja sini. Nah, kemudian kita convert. Maka nanti hasil movie-nya akan menjadi lebih kecil dan lebih ringan untuk diputar. Oke, ini hasilnya hanya menjadi 6 mega, dari 1 giga menjadi 6 mega. Ini kalau kita lihat resolusinya tidak berubah, dia tetap tajam dan ya dia jadi lebih ringan untuk diputar, berbeda dengan yang tadi. Ya, ini lebih ringan dengan resolusi yang masih sama, masih cukup tajam juga. Ya, oke. Nah, ini untuk movie dari cara kerja atau kinerja dari gearbox. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan membongkar dan memasang kembali gearbox yang kita miliki? Oke, pertama-tama kita harus masuk ke model. Kemudian kita harus menyiapkan urutan-urutan dari pemasangan komponen-komponen yang ada. Nah, nanti mulai dari melepas baut 6 baut ini, kemudian melepas cover yang sebelah kanan, kemudian baut sebelah kiri dan cover sebelah kiri, dan seterusnya. Kita lepas satu persatu. Kita buat urutan prosesnya. Caranya dengan masuk ke exploded view. Di sini ada exploded view. Kemudian kita pilih baut-baut yang akan kita lepas tadi. Kita klik satu persatu tanpa menggunakan kontrol. Kita klik saja satu baut ini. Nanti kalau keliru klik tinggal di bagian sini dihapus. Misalkan ini saya delete gitu. Nah, ini kita pilih ulang. Oke. Nah, setelah kita pilih, di sini ada anak panah yang menunjukkan arah gerakan.
Kalau Y maka dia bergerak ke atas, X bergerak ke mendatar samping kanan, Z itu bergerak ke mendatar samping lurus kiri. Nah, untuk melepas baut ini berarti kita harus menarik ke arah X. Maka panah yang X ini kita klik, tahan, klik kiri, tahan, geser. Tarik. Nah, maka bautnya akan lepas. Kira-kira segini. Nah, kemudian setelah itu di sini akan terekam gerakannya. Oke, exploded step 1 itu melepas baut, 6 baut ini dalam arah X. Kemudian ini kita pilih ya, supaya terpilih semuanya. Nah, setelah itu saya tarik ke atas, ke arah Y. Jadi, baut tadi, step pertama bergeser ke arah X, step kedua bergeser ke arah Y. Nah, setelah itu, cover. Cover juga sama. Klik cover, kemudian step pertama ke arah X, kemudian step kedua ke arah Y. Ya, taruh di atas, misalkan di sini, di atasnya, baut. Oke. Kemudian setelah itu, lanjutkan dengan baut di bagian kiri. Klik satu persatu, klik kiri. Nah, setelah itu, posisikan di posisi awal. Ya, kita klik panah X, kemudian kita dorong ke kiri. Klik kiri, dorong ke kiri, tahan. Oke, setelah itu kita crop lagi, klik ke arah Y, ke atas. Nah, misalkan di sana. Oke, di sini akan langsung terekam stepnya. Kemudian cover bagian kiri sama, klik X, kemudian klik lagi bendanya ke arah Y. Ya. Nah, setelah itu tentunya baut yang 4 ini juga harus kita lepas. Jadi kita harus urut. Jangan sampai ada yang lompat. Jangan langsung covernya. Baut-baut semua harus dilepasi dulu. Oke, keempat baut sudah terpilih. Ini langsung tarik aja ke arah Y. Misalkan di sana. Nah, baru setelah itu cover yang atas. Tarik ke arah Y. Di sini misalkan. Nah, kemudian setelah itu cover yang bawah. Ingat, cover yang bawah itu ada 2 komponen. Jadi, di cover yang bawah itu ada 2 komponen, yaitu cover bawah dan juga ini kaca intip. Nah, untuk memilih kaca intip karena sudah dibuat transparan jadi agak sulit. Kita bisa gunakan yang ada di sini, segitiga yang di sini. Kita klik, kemudian nanti kita cari yang kaca intip. Kita klik yang kaca intip itu yang mana? Dia ada di bagian atas. Nah, ini. Di sini. Jadi setelah klik gearbox bagian bawah, klik kaca intip. Nah, setelah dua-duanya terpilih, tarik ke bawah, ke arah Y. Oke, tidak usah jauh-jauh. Nah, setelah itu kita lepas kaca intipnya. Ini kan baru covernya ini. Kaca intipnya juga harus dilepas dong. Caranya melepas ke arah X terlebih dahulu. Dorong masuk. Setelah itu, pilih lagi. Nah, baru dibongkar ke atas. Sedikit. Pilih lagi. Tarik ke arah X lagi. Ya. Jadi didorong keluar, dorong naik, tarik keluar. Oke, sekarang kita lepas yang bagian di sini.
Bagian yang di sini yang akan kita lepas terlebih dahulu adalah bearing. Bearing ini kita lepas terlebih dahulu. Oke, setelah terpilih, tarik ke kiri kanan. Di sini, kemudian setelah bearing di sini ada ring untuk penahan supaya roda gigi tidak bergeser. Nah, ini kita tarik juga, tempelkan pada dekat bearing. Misalkan di sini. Kemudian kita punya, oh ini kurang maju ya. Ya, kita majukan lagi. Ya, agak mepet di situ. Terus kemudian ini gear kita lepas sini. Jangan kebalik melepasnya, karena di sana ada pundak poros, jadi nggak mungkin gearnya kita dorong ke sana. Maka harus diarahkan ke sini. Kita tarik lagi, ya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah yang bagian sana semua. Maka di sini ada bearing. Kita geser keluar bearingnya. Nah, kira-kira di situ. Kemudian kita masih punya ring di sini untuk penahan gear. Kita geser ke sana. Ya, dekat dengan bearingnya. Kemudian di sini kita punya gear. Kita lepas juga. Oke. Nah, setelah itu kalau kita lihat masih ada dua komponen yang saling berhubungan, yaitu pasak dan poros. Nah, ini kita lepas pasaknya. Pasak kita lepas dari porosnya. Ini kita tarik naik. Tidak usah tinggi-tinggi, yang penting lepas gitu. Kemudian ini juga ya di situ, dan di sini di bagian bawah ini ada juga dua pasak, ini bisa kita lepas bareng-bareng. Ouch. Clear dulu. Ya. Kita lepas dalam arah sumbu Y bawah. Nah, kira-kira di situ. Nah, kemudian supaya lebih menarik, ini poros bisa kita geser juga, seolah-olah kita lepas juga. Benar-benar kita bongkar semuanya. Kemudian poros yang ini. Nah, oke. Sekuen sudah selesai atau langkah-langkah pembongkaran sudah selesai. Kemudian pada bagian explode di sini kita oke. Nah, kemudian untuk membuat proses bongkar pasang ini, kita bisa masuk ke motion study. Namun supaya aman, supaya tidak merusak animasi yang sebelumnya, kita buat ini di motion study yang lain. Maka di sini bisa kita create new motion study. Ya, kita create motion study 2 di sini. Nah, kemudian untuk membuat proses assembly dan disassembly, maka kita bisa masuk di sini, Animation Wizard. Nah, di situ ada explode dan collapse. Explode itu untuk membongkar, collapse itu untuk memasang. Kita klik yang explode terlebih dahulu untuk membongkar terlebih dahulu. Nah, kemudian next. Di sini ada durasi. Durasi untuk membongkar itu 29 detik. Kemudian start time-nya pada detik pertama.
Saya biasanya tidak di detik ke 0. Saya biasanya tidak akan start time pada detik ke 0. Ini akan saya isi 1. Sehingga proses pembongkaran atau proses disassembly itu membutuhkan waktu 30 detik dari 0. Nah, ini kita finish. Nah, prosesnya sudah terekam di sini. Bisa kita cek play, kita klik play, nah dia akan terbongkar seperti itu. Ya, dia akan terbongkar seperti itu. Nah, tidak kelihatan, tidak masalah. Nanti kita bisa bisa kita setting kameranya. Yang terpenting semuanya sudah terbongkar terlebih dahulu. Oke, semua sudah terbongkar. Nah, sekarang untuk memasang berarti kita menggunakan metode collapse. Masuk ke Animation Wizard, kemudian masuk ke bagian collapse. Waktu yang perlu diingat adalah waktunya. Jadi waktu tadi adalah 30 detik untuk proses explode. Ini kita next. Nah, di sini untuk pemasangan itu membutuhkan durasi waktunya 33 detik. Kemudian start time-nya di detik ke-30. Saya tidak akan mulai di detik ke-30 supaya tidak langsung. Jadi kita beri jeda. Maka start time-nya di detik ke-31. Sehingga ada jeda waktu 1 detik. Oke, finish. Oke, kita cek. Ini proses melepas. Ya, di proses memasangnya. Oke. Nah, kalau kita akan memainkan videonya atau memainkan kameranya, mungkin kita akan menunjukkan bahwa di proses pelepasannya, kalau proses pelepasannya masih ya ada sih yang perlu kita tunjukkan dengan kamera. Karena di sini kan ada yang tidak kelihatan nih. Kita lepas. Nah, itu kan tidak kelihatan itu. Maka di posisi ini mungkin di posisi mana tadi? Di sini. Ya, di posisi ini mungkin bisa kita mulai perbesar kameranya. Maka di sini orientation and camera view kita enable kembali. Kemudian kita beri place key dan waktunya kita setting di detik berikutnya. Nah, ini bisa kita perbesar. Ya, seperti itu misalkan. Tapi ya tidak usah terlalu. Nah, misalkan seperti itu. Sehingga nanti pada saat melepas cover akan kelihatan. Cover yang kanan dan cover yang kiri, ya dia akan terlihat. Nah, kalau masih kurang besar, kita bisa besarkan nanti di sini tadi. Kita stop, kembalikan lagi di sini. Kita besarkan. Ya, misalkan segitu. Cek lagi. Play. Oke. Ya, cukup terlihat. Oke. Nah, mungkin pas melepas ini akan kita expose misalkan. Pas melepas
kaca intip. Ini akan kita expose misalkan. Tadi bagian melepas kaca intip itu ada di mana? Nah, di situ. Nah, itu kalau akan kita expose. Nah, di sini akan kita expose. Maka di sini kita beri place key di depannya ini misalkan. Nah, kemudian kita zoom di sini. Misalkan seperti itu. Ya. Ini kalau kita play itu akan mendekatkan ya, sehingga proses melepasnya akan kelihatan. Nah, di sini setelah proses melepasnya selesai, kita kembalikan lagi pandangannya supaya tidak terlalu tidak terlalu dekat. Jadi di sini kita beri place key, kemudian misalkan dilihatkan lagi semuanya atau kita zoom di bagian sini karena akan melepas bagian ini. Kita zoom di sana. Nah, misalkan kita play, ya itu akan lepas di situ dan akan memperlihatkan posisi poros dengan lebih dekat. Ini masih di situ. Oke, dipasang. Nah, misalkan pada saat proses pemasangan cover, ini masih seperti ini. Nah, pada saat akan memasang ini kita pindah kameranya dari sebelah kiri misalkan. Ya, ini dipasang aja. Di sini place key. Kemudian kita pindah pandangannya. Tekan spasi. Kemudian saya ingin melihat dari sini misalkan, dari sudut. Ya. Terus kita zoom supaya kelihatan nanti gerakannya seperti apa. Misalkan kita zoom seperti ini. Maka pemasangan cover kiri itu akan terlihat lebih dekat. Muter, ya. Zoom. Oke. Ya, misalkan di situ kita hentikan, nanti kita pindah ke sebelah kanan. Oke, pemasangan baut di sini. Ya. Ini kita beri place key di sana. Kemudian arah pandangan kita ubah. Kita zoom lagi, dekatkan lagi. Nah, misalkan seperti ini. Ya, seperti ini. Sudah cukup bagus. Kita cek lagi. Play untuk masang. Dia akan muter dari sisi sebaliknya. Kemudian berpindah dari sisi yang sebaliknya. Sampai selesai. Oke. Untuk proses explode dan collapse sudah selesai. Untuk proses assembly dan disassembly sudah selesai. Sekarang kita render menjadi movie. Sebelumnya ini kita jangan lupa ini di disable terlebih dahulu supaya nanti pergerakan kamera yang ada di sini tidak terekam. Oke, save animation ini mungkin kita beri A. Setelah itu di sini pakai widescreen sama. Save. Nah, dia akan render.
Oke, setelah proses rendering selesai, kita bisa melihat hasilnya dengan menonton video hasil rendering tadi. Ya, ini adalah video hasil rendering tadi. Oke. Nah, itu tadi adalah proses rendering yang tentunya ini masih bisa teman-teman kembangkan lagi. Jadi ini adalah fitur-fitur yang apa ya, yang paling sederhana. Artinya untuk proses kamera view, untuk mengubah sudut pandang, untuk mengubah posisi kamera, zoom dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman kembangkan sendiri. Ini hanya dasar saja dan tentunya masih banyak hal yang bisa teman-teman kembangkan dari sini. Itu yang bisa saya sampaikan pada tutorial untuk pembuatan animasi Gearbox. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di grup WA yang sudah ada. Terima kasih, sampai ketemu pada video yang akan datang. Tetap semangat dan sehat selalu.